Pembahasan kali ini adalah mengenai perbandingan pompa otomatis dan pompa manual. Pompa otomatis sebelah kiri dan sebelah kanan adalah pompa manual. Nah, apa yang dibandingkan di sini adalah tentang instalasi ya, jenis instalasi, kemudian biaya yang murah ya, karena biaya pembelian pompanya sendiri dan perlengkapan pembantu ya, karena ini otomatis kemudian ini manual. Seperti apa perbandingannya dan manakah yang lebih murah akan kita bahas di dalam video kali ini ya. Di sini kita tampilkan salah satu jenis pompa air merek Shimizu ya, tapi perbandingan ini berlaku untuk semua merek ya, khususnya otomatis dan manual itu nanti perbandingannya itu hampir sama seperti itu ya. Langsung kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Di sini kita bandingkan untuk jenis instalasi lift up atau dorong ke atas itu seperti ini, lift up atau dorong ke atas. Jadi kalau pompa otomatis seperti ini ya, original ini, kalau kita gunakan untuk lift up ke toren gitu ya, kita perlu namanya float tub ya. Float tub sendiri itu harganya 180.000 ya. Ini harga online paling murah ya, ada yang sampai 200-an ribu. Terus pompanya sendiri yang PS135E ini harga termurah juga di online, 485.000. Jadi totalnya itu untuk pembelian perangkat ini saja ya, perangkat pompanya itu 665.000 ya. Ini untuk jenis yang otomatis. Lalu untuk yang jenis manual ini saya pilih 128 PIT ya. Karena ini manual, lalu untuk mengisi torrent ya, artinya harus ada switch untuk pengontrol torrent ya. Kita pilih level switch jenis biasa disebut radar. Sebenarnya ada beberapa ya, nanti ada float switch, ada level switch itu. Tapi ini kita budgetkan 50.000. Sebenarnya ini harganya 30.000 sudah dapat. Kalau kita kasih harga 50.000 aja ya, ditambah 410 ya pompanya yang ini, yang non auto ya, yang manual, jadi totalnya itu 460.000. Nah, perbandingan keduanya ya, biaya pembelian ini lebih murah yang manual, 30% lebih murah. Artinya kalau mau beli pompa untuk instalasi seperti ini ya, untuk mengisi torrent, sebaiknya beli yang manual ya, beli yang biasa, lalu kita pasang level switch atau float switch. Jauh harganya lebih murah ya, ini lebih murah, dan tentunya ya ini sama-sama efektif ya untuk pemakaian, bahkan lebih efektif yang ini. Kenapa? Karena di sini pakai switch ya. Sering rusak mekanisme tabnya di sini, float tabnya ini sering jebol gitu ya, terus nanti di sini rusak switchnya. Kalau ini yang sering rusak sebenarnya level switchnya, tapi bergantung kita beli yang mana level switchnya ya, seperti itu. Jadi rekomendasinya kalau instalasi seperti ini ya, biayanya pasti lebih murah yang ini, bisa beli yang seperti ini. Oke, berikutnya perbandingan yang kedua adalah jika instalasinya untuk dorong horizontal ya, untuk delivery langsung ya, jadi dari sumber air pompa langsung ke kran. Nah, kalau ini ya, yang jenis otomatis ini 135E langsung ke kran, ini nggak perlu beli apapun gitu, langsung harga normalnya sih. Tapi kalau yang manual ya, untuk fungsi yang sama agar kran ditutup langsung mati, kita harus nambahkan switch. Nah, switch ini bisa macam-macam ya. Kalau kita beli switch, pressure switch sama tang ini sendiri ya, harganya kisaran 150.000, dan itu kurang bagus ya, nggak kita rekomendasi. Karena apa? Karena akan timbul suara berisik ya, bunyi cetak-cetak ya. Untuk mengantisipasi bunyi cetak-cetak itu lebih baik kita beli switchnya saja ya, pressure switch ditambah flow switch, sehingga totalnya sekitar 513.000 ya. Memang harganya lebih mahal, sedikit lebih mahal ya dibanding yang normalnya ini 485.000, 6% lebih mahal. Tapi apa kelebihannya? Kelebihannya ini suaranya lebih bagus ya, nggak cetak-cetak seperti ini. Ini selain suara, keluarannya pun lebih stabil ketimbang yang
otomatis yang original ini. Itu perbandingannya ya. Kalau untuk dorong kita tetap rekomendasi sedikit lebih mahal tidak masalah, tapi ini jauh lebih baik ya, daripada sistem switch yang seperti ini. Selanjutnya untuk perbandingan horizontal namun dengan menggunakan switch yang berbeda. Kalau tadi adalah switch kombinasi ya, pressure switch sama close switch. Yang ini adalah dengan APC atau automatic pressure control. Nah, automatic pressure control ini sudah jelas jauh lebih mahal ya. Ini saya ambil sebenarnya ada harga yang 200-an itu. Ini 250 saya anggap ya pertengahan lah. Tapi ada yang mahal banget sampai 400-an ya. Nah, kalau kita pakai yang harga ini ya mahal banget ya kalau dibandingkan dengan switch ini ya, dengan pressure switch yang original ya. 36% lebih mahal. Tapi kelebihannya APC ini memang dia ya sama sekali nggak ada cetak-cetak ya, dan dia jauh lebih stabil gitu. Apalagi APC ini sudah dilengkapi beberapa kontrol smart ya, kadang ada yang kalau dia nggak ada air langsung mati gitu ya. Kalau apa namanya untuk tekanan yang konstan ini pun bisa ya, jadi cuman dibuka krannya gitu, ini nggak harus menyalakan si pompanya ini, tapi harus dilengkapi tangki ya. Ya, seperti itu yang untuk APC yang sudah dilengkapi smart controller seperti itu. Jadi ini rekomendasi sebenarnya hanya untuk pompa-pompa yang besar yang lebih dari 3 ampere lah, lebih dari 3 ampere atau 5 ampere. Kalau di bawah 3 ampere seperti pompa 200, pompa 125 ya rekomendasi yang tadi ya, yang sebelumnya yaitu pressure switch kombinasi dengan close switch, itu lebih baik, sudah lebih murah dan stabil. Ini untuk yang perbandingan sama-sama horizontal dengan original pressure switch ya, ada APC, jadi lebih mahal banget. Yang berikutnya, ketika kita bandingkan APC dengan switch kombinasi ya, jadi APC itu ya sudah pasti dia lebih mahal ya. Kalau ini kombinasi switch ini ya harganya relatif lah ya, relatif lebih murah daripada APC. Fungsinya sama ya, dia hasilnya juga sama, lebih stabil. Nah, bedanya ya, ini memang cocok untuk yang watt kecil ya. Kalau yang watt besar enggak direkomendasi. Ini bisa untuk yang ampere besar, watt besar, mulai dari ya di atas 500 lah, di atas 500 watt, 1000 watt ya, itu harus pakai ini ya, tidak rekomendasi pakai yang kombinasi switch ini. Nah, apa beda utama dari ini ya? Ini kalau pakai APC ya, siklus on off-nya, siklus mati nyalanya pompa ini panjang banget ya. Jadi ketika keran ditutup dia akan tetap nyala gitu dengan siklus tertentu ya. Itu nyala. Tapi kalau ini sekali ditutup langsung mati. Nah, efeknya apa? Karena ini lama ya, secara total biaya listrik jauh lebih mahal, jauh lebih besar. Sedangkan ini ya biaya listriknya harganya harga teman lah ya, bayar listrik murah gitu, nggak semahal kalau pakai APC. Jadi meskipun sama-sama stabil ya, tapi ini lebih bagus, tetap lebih bagus ini gitu, lebih murah gitu, biaya operasionalnya ya, kemudian on off nya juga lebih stabil dibanding APC ya. Sekali lagi APC ya memang untuk pompa-pompa besar gitu ya, kalau yang ini untuk pompa-pompa yang kecil. Ini 22% lebih murah ya total kalau kita bandingkan APC dengan close switch. Selanjutnya, jika kita bandingkan untuk tipe instalasi booster ini istilahnya adalah penguat dorongan ya. Jadi dorongan yang dari torrent ini sebenarnya kan sudah ada
pressernya ya, sudah ada aliran, tapi kadang kurang kuat gitu, sehingga diperlukan pompa. Nah, di sini bisa pressure suit, bisa APC, bisa flow suit, bisa kombinasi gitu. Tapi lebih saya rekomendasi pakai dua ini. Kenapa? Karena kalau pakai pressure suit sudah pasti akan ada bunyi cetak-cetak ya. Kalau pakai flow suit saja ya, flow suit itu diperlukan aliran yang kecil, aliran yang minimal paling enggak 3 liter per menit. Nah, ketika di bawah 3 liter per menit ya, penggunaan seperti perangkat mesin cuci dan lain sebagainya itu nggak bisa. Jadi paling bagusnya ya pakai kombinasi ini ya. Kalau dibanding APC sama kombinasi ya harganya lebih murah yang kombinasi. Tapi sekali lagi ya, kombinasi ini hanya untuk pompa-pompa yang kecil ya. Ini sedangkan ini lebih cocok untuk yang pompa-pompa besar ya, di atas 3 amperan lah ya. Ya pompa 200, pompa 125 paling enggak ini pakai kombinasi. Tapi kalau pompa yang di atas 200 setidaknya pakai APC, itu lebih baik ya. Dan efeknya tadi sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa APC ini ya, efeknya karena siklus on off nya lebih panjang ya, sehingga biaya listriknya secara total lebih besar dibanding dengan biaya listrik yang kombinasi ini. Karena kombinasi ini secara langsung ya, ketika ditutup atau dibuka dia akan mati. Yang terakhir adalah kesimpulannya ya, dari semua penjelasan yang tadi ya. Di sini bisa kita simpulkan berdasarkan dua ranking, yaitu ranking harga ya, dan ranking penggunaan. Ranking harga termurah ya, di sini saya kasih tanda kuning ya. Dari ranking termurahnya ini paling nomor 1, paling murah ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya, seperti itu. Kemudian ranking terbaik dari segi tipenya ya, penggunaannya ya, ini 1, ini 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Kalau untuk tangki, untuk toren ya, paling murah ya kita beli yang manual ya, beli manual lalu beli level switch, harganya ya ini paling murah. Nah, kenapa ini penggunaannya terbaik ya? Tentu untuk kestabilan air kita perlu penampung air ya, perlu toren, sehingga kapanpun air dibutuhkan ada gitu. Dan tentu tidak selalu menyalakan pompanya gitu. Ya, pompanya akan menampung gitu ya, itu lebih ekonomis daripada setiap saat seperti ini ya. Poin nomor 4 ini, setiap saat kita buka pompanya nyala. Nah, itu enggak efektif ya. Paling bagus ya ini, paling ekonomis untuk pengguna. Lalu nomor 2 ini murah ya, murah karena dari segi pembelian kita nggak perlu beli alat bantu apapun ya, pompa diinstal pakai pipa ya normalnya begitu langsung jadi ini murah nomor 2 lah ya, murah nomor 2. Tapi dari segi penggunaan ini nomor 4 karena ya itu tadi ya, ini bunyi cetak-cetak gitu, kurang bagusnya di. Nah, ranking nomor 3 dari segi harga ini ya, kita pakai kombinasi switch ya. Ini sebenarnya modifikasi ya, tidak ada dijual dari pabrikan, jadi kita modifikasi, beli switchnya sendiri sama beli flow switch ya. Lalu kita pasang pompa manual. Ini harganya ya pertengahan lah ya, pertengahan. Tapi kelebihannya apa? Ini kelebihannya banyak ini ya, kelebihannya banyak. Jadi bisa untuk booster ya, seperti ini booster ya, bisa untuk seperti ini juga bisa gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah dikombinasi. Dan satu, suaranya tidak berisik. Yang kedua, secara operasional ya, biayanya nggak mahal, biaya listriknya dibanding yang APC ya. APC ini bagus juga, dia tahan, tapi hanya untuk pompa-pompa besar. Kalau pompa yang kecil ya rugi lah beli yang mahal-mahal ini kan. Terlebih dia biaya operasionalnya, pembayaran listrik ini lebih mahal ya. Lebih mahalnya karena apa ya? Karena siklus on off nya ini jauh lebih panjang dibanding yang tipe-tipe yang switch, flow switch atau pressure switch, apalagi yang kombinasi. Makanya ini dikategorikan nomor 3 dan harganya nomor 4 ya.
Lalu yang terakhir ini yang paling ya kurang bagus lah ya, kalau kita sudah mau pasang torrent tapi kita harus beli otomatis, terus beli tab float tab, ini mahal float tab, udah gitu sering rusak gitu ya. Dan suaranya pompa ini juga kurang bagus kalau dia pas di maksimum gitu kan. Ini kan tab float tab ini jadinya alirannya kecil, nanti kalau dia apa namanya sweet tabungnya ini udah nggak berfungsi ya, dia akan cetak-cetak seperti itu. Makanya dia di ranking nomor 5 ya, baik untuk ranking harganya maupun ranking penggunaannya. Nah, bagian ini sebenarnya sama yang penjelasan tadi, ini khusus untuk booster aja sebagai penguat dorongan. Tentu yang kombinasi ini lebih rekomendasi ya untuk rumahan kecil ya, untuk yang kapasitas kecil. Tapi untuk yang kapasitas besar ya rekomendasi pakai APC, pompa-pompa yang lebih dari 500 watt sampai 1000 watt gitu. Itu masih rekomendasi. Karena kalau untuk yang pompa kecil ya ngapain harus beli yang mahal gitu ya. Beli yang ini sudah cukup, dan ini pun secara fungsi ya sangat rekomendasi lah, bagus sekali flow switching. Nah, metode instalasi ini ya, ini bisa berlaku untuk pompa merek apa saja ya, tidak harus ini yang display saya sini, bisa Sanyo, bisa Panasonic, bisa Washer, bisa pompa apa saja. Yang penting yang kita bedakan adalah penggunaan instalasinya dan sistemnya, sistem otomatis dan non otomatis. Seperti itu kesimpulannya ya teman-teman semua. Jadi silakan, ini bisa buat referensi kalau mau beli pompa yang harus bagaimana yang harus kita beli. Ya, tinggal kebutuhan kita untuk instalasi apa, apakah untuk lift up ya, untuk dorong ke atas, apa untuk delivery horizontal seperti ini ya, atau untuk booster ya. Untuk booster rekomendasi yang ini ya, untuk lift up rekomendasi yang ini gitu ya, untuk dorong horizontal rekomendasi yang kombinasi switch ya. Tapi kalau pompanya besar ya lebih baik pakai APC. Tapi kalau budgetnya minimal ya mau nggak mau beli yang ini nggak masalah gitu ya, sedikit ada berisik nggak masalah, orang budgetnya segitu kan gitu kan. Nah, itu pilihan ya, sesuai kebutuhan teman-teman semua. Atau misalkan beli ini ya nggak masalah juga gitu ya. Hanya ini adalah review kelebihan dan kekurangannya ketika harus instalasi ini ya, seperti ini harus beli pompa yang otomatis atau manual, itu bisa dipilih ya. Ini yang termurah, ini yang terbaik, silahkan dipilih sesuai kebutuhannya dan sesuai kantongnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.